Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Salam sehat dan selalu semangat. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Jam Kehidupan yang Terus Berputar. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang penuh kasih dan sayang, kami bersyukur atas semua anugerah kasih pemeliharaan-Mu yang boleh kami nikmati dalam hidup ini. Ya Tuhan, sumber segala kebijaksanaan, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Kami mengakui bahwa kami seringkali mengambil keputusan yang keliru karena kurangnya hikmat-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan untuk belajar dari kesalahan masa lalu dan melangkah ke depan dengan bijaksana. Berikanlah kami Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami dalam setiap langkah kami yang kami ambil. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, di sebuah desa kecil hiduplah seorang petani bernama Sarjono. Setiap hari Sarjono bangun pagi-pagi sekali untuk menggarap ladangnya. Dengan tangan kasar dan wajah yang terbakar sinar matahari, ia menanam berbagai jenis biji-bijian. Ada jagung, ada padi, juga ada kacang-kacangan. Sarjono bukanlah petani sembarangan. Ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang alam. Ia tahu kapan waktu yang tepat untuk menanam, kapan harus menyiram, dan kapan waktunya untuk panen tiba. Sarjono juga sangat menghormati siklus alam yang terjadi. Ia percaya bahwa segala sesuatu ada waktunya. Suatu hari, seorang pemuda dari kota datang berkunjung ke desa Sarjono dan ketemu dengan Sarjono. Pemuda itu terheran-heran melihat kehidupan Sarjono yang sederhana, padahal Sarjono sudah bekerja dengan keras. Kemudian pemuda itu bertanya, "Mengapa engkau tidak pindah ke kota saja? Di kota hidup lebih mudah, pekerjaan tersedia banyak." Sarjono tersenyum. "Anak muda, hidup di desa ini mengajarkan banyak hal padaku. Aku belajar tentang kesabaran. Aku menanam benih, merawatnya dengan baik, tetapi hasilnya tidak langsung kupetik. Aku harus menunggu dengan waktu yang tepat untuk dapat memetiknya. Aku juga belajar tentang ketergantungan pada Tuhan. Hujan, sinar matahari, dan kesuburan tanah semuanya adalah anugerah dari Tuhan." Pemuda itu terdiam. Ia mulai merenungkan kata-kata petani yang bernama Sarjono. Ia menyadari bahwa kehidupan di kota yang serba cepat, serba egois, membuat lupa akan hal-hal yang penting dalam menikmati kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah petani yang bernama Sarjono ini mengajarkan kita banyak hal tentang nilai-nilai kehidupan. Sama seperti petani yang menanam benih dan merawatnya dengan sabar, kita juga perlu menanam benih-benih kebaikan dalam hidup kita ini. Kita perlu merawat hubungan kita dengan orang lain, mengembangkan bakat dan minat kita, serta mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita juga perlu belajar menerima bahwa segala sesuatu ada waktunya. Tidak semua hal bisa kita dapatkan dengan cara yang instan. Kita perlu bersabar dan terus berusaha karena kehidupan ini seperti ladang yang perlu kita rawat terus-menerus dengan penuh hikmat marifat. Mari kita baca Mazmur 90 ayat 12. "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana."
Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita menjalani hidup yang singkat ini. Sebagai manusia, kita seringkali terjebak dalam rutinitas, mengejar kesenangan duniawi, mengejar target-target kehidupan yang ditetapkan oleh diri kita, atau khawatir tentang masa depan kita. Namun Alkitab mengingatkan kita untuk hidup penuh dengan kesadaran akan waktu yang Tuhan atur, yang Tuhan berikan, akan musim-musim yang Tuhan tetapkan. Mengapa kita perlu hidup dengan hikmat? Yang pertama, singkatnya kehidupan. Hidup di dunia ini bagaikan embun pagi yang segera menghilang. Kesadaran akan singkatnya hidup mendorong kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak berarti. Yang kedua, soal kekekalan. Hidup di dunia ini hanyalah sementara, namun kehidupan kekal bersama Tuhan adalah tujuan akhir kita. Dengan hidup penuh hikmat, kita sedang mempersiapkan diri untuk kehidupan yang kekal. Yang ketiga, tujuan hidup. Setiap orang memiliki tujuan hidup yang berbeda-beda. Dengan menghitung hari-hari kita dapat lebih fokus pada tujuan hidup yang sejati, yaitu hidup memuliakan Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kesadaran mengenai waktu hidup yang singkat dapat memberi perubahan pada bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Di hadapan Allah, manusia hanyalah debu. Kehidupan manusia seperti giliran jaga malam, seperti mimpi, seperti rumput yang pagi berkembang dan sorenya layu lisut. Apakah yang dapat dikerjakan selama masa 70 tahun umur manusia di dunia ini? Serta itu sudah termasuk bonus yang mungkin nilainya 10 tahun yang kita jalani jika isinya ada. Kata pemazmur, hanyalah tahun-tahun kesukaran dan penderitaan. Itulah kehidupan manusia, semakin lama semakin penuh penderitaan. Dalam keadaan seperti itu, pemazmur memohon Tuhan mengajarnya menghitung hari-hari. Dengan begitu, manusia tahu betapa singkatnya kehidupan ini dan kita menjadi bijaksana dalam menjalani hidup yang singkat ini. Pemazmur juga memohon pada Tuhan yang kekal, kasih setia yang mengenyangkannya di waktu pagi, dan sukacita yang mengimbangi hari-hari kesusahan. Saudaraku, membandingkan kesementaraan manusia dengan kekekalan Tuhan, serta ketidaktahuan kita akan akhir kehidupan, semestinya membuat kita mempercayakan diri kepada Yang Maha Tahu, yaitu Tuhan yang kita sembah. Dengan kesadaran itu, mari jalani hidup ini dengan bijaksana demi meninggalkan suatu warisan yang berharga bagi sesama, yaitu memegahkan nama Tuhan. Bukan warisan duniawi yang fana, yang bisa hancur, bisa rusak, bisa hilang kapan saja. Saudaraku, hidup dengan penuh hikmat adalah anugerah yang luar biasa. Dengan menghitung hari-hari kita akan semakin menghargai waktu yang Tuhan berikan dan hidup dengan tujuan yang jelas. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang baik, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati penuh syukur dan rendah hati. Kami merenungkan firman-Mu yang mengingatkan kami akan singkatnya hidup ini. Kami sadar
bahwa setiap hari adalah anugerah yang tidak ternilai yang datangnya dari Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu untuk menjalani hidup ini dengan penuh hikmat, sebagaimana Engkau kehendaki dalam hidup kami. Tuhan, bantulah kami untuk selalu mengingat bahwa hidup ini bukan sekedar mengejar kesenangan duniawi, melainkan untuk memuliakan nama-Mu. Bimbinglah langkah kami agar selalu sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan kami hikmat untuk membedakan yang baik dari yang jahat, kebenaran dari kepalsuan. Kuatkan iman kami agar kami tidak goyah menghadapi segala tantangan hidup yang terjadi. Tuhan, kami mohon agar Engkau memberikan kami hati yang bijaksana untuk dapat memahami rencana-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Jauhkan kami dari kebodohan dan kesombongan. Kami rindu untuk hidup dalam kebenaran-Mu dan berjalan di jalan-Mu yang terang. Tolonglah kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, hidup dengan penuh hikmat adalah anugerah yang luar biasa bagi kita. Dengan menghitung hari-hari kita akan semakin menghargai waktu yang Tuhan berikan dan hidup dengan tujuan yang lebih jelas. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.